Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada subuh pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bisa bersilaturahmi dalam taklim rutin dwi pekanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kelak di akhirat akan kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan kajian Fiqhus Sunnah edisi perdana kita. Kemarin kita sudah muqaddimah mengenai tentang isi kandungan kitab yang kita bahas secara garis besar, yang pada intinya saya diamanahkan oleh DKM untuk menyampaikan kajian hukum Islam disertai dengan informasi khilafiyah kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan perbedaan pendapat dengan masalah fikih, dengan tujuan untuk memastikan agar ibadah kita tentunya berkesesuaian dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di saat yang sama mendapatkan informasi tambahan kalau ada hal yang mungkin berbeda yang dilakukan oleh saudara kita seiman, dengan tidak serta-merta saling salah menyalahkan, selama yang dilakukan itu berkesesuaian dengan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disertai dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang telah ditulis oleh para ulama ratusan tahun yang lalu, yang bertebaran di dalam kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, sehingga harapannya mudah-mudahan kita semua kelak nanti di akhirat bisa kembali berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan yang pertama ingin kita sampaikan tentu saja seperti kitab-kitab fikih lainnya,
Biasanya di dalam pembahasan dasar fikih itu membahas mengenai tentang bab at-thaharah, yaitu bab tentang bagaimana mensucikan diri. Sebab kita hendak ingin menghadap Allah Azza wa Jalla di dalam pelaksanaan amaliyah ubudiyah ibadah salat yang kita lakukan sehari-hari. Hendaklah kita mensucikan diri dengan cara tentunya yang disyariatkan di dalam agama. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam pensucian diri di dalam syariat agama itu ada syariat yang disebut dengan syariat wudu, ada syariat yang disebut dengan syariat ightisal. Yang ini nanti fungsinya untuk mengangkat kita punya hadas, baik yang kecil maupun yang besar. Dan syariat ini memerlukan media, yang mana media satu-satunya yang dipertekankan dalam syariat agama itu hanya menggunakan air dengan beragam jenisnya. Ya, makanya pembahasan awal ini membahas mengenai tentang al-miyah wa aqsamuha. Air ini menjadi satu-satunya media yang bisa menghantarkan kita untuk mensucikan diri dari hadas, baik yang kecil maupun yang besar. Tidak bisa digantikan dengan yang lainnya, kecuali ada kekhususan yang kita tidak mampu melaksanakannya. Nanti secara fikih tentu kita ketahui bersama bisa digantikan dengan turab, debu atau tanah dalam rangka bertayamum sebagai alternatif terakhir. Kalau menggunakan media air itu tidak mungkin dilaksanakan dengan faktor-faktor tertentu yang nanti akan disebutkan dalam syariat agama yang akan kita jabarkan secara detail insyaallah taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara umum air yang menjadi media untuk mensucikan diri kita itu harus menggunakan air jenis tahirun mutahhirun, air yang sifatnya suci dan mampu mensucikan diri. Ya, di dalam kitab disebutkan ini macam ragam dan anekanya. Salah satunya adalah ma'ul matar wasalji wal bardi. Ya, selain dari air sumur yang biasa kita gunakan, ya termasuk air keran, termasuk air pam yang hari ini mungkin kita wudhu dengan air tersebut, maka jenis air yang juga diperbolehkan untuk kita wudhu atau mandi janabah itu menggunakan air hujan. Ya, jadi kalau suatu saat mungkin di Sunter terjadi kemarau panjang, kita bingung pengen wudhu nggak ada air, ternyata hujan turun. Silakan, boleh itu air hujan kita tampung, kita pakai wudhu untuk mengangkat hadas kecil kita, maupun untuk kita angkat kita punya hadas besar. Insya Allah diperbolehkan, sebab air hujan termasuk kategori air yang suci dan mensucikan. Wama usalji, termasuk air salju. Ya, air salju khususnya bagi saudara kita yang tinggal di kutub selatan, yang tinggal di Jepang, yang mungkin ada salju, ya nyari air susah karena air semuanya sudah keras, membatu menjadi salju. Maka air salju itu boleh digunakan untuk berwudu maupun untuk kita gunakan untuk mandi janabah. Jamaah sekalian rahimakumullah, selain itu ada yang disebut dengan ma'ul bahri. Ma'ul bahri, air laut. Air laut biar kata asin itu hukumnya suci dan mensucikan. Artinya sah secara fikih. Bapak pengen wudhu pakai air laut, sah secara fikih. Bapak punya junub mau mandi janabah berenang di pinggir laut,
Ya, maka kalau kita niatkan untuk kita angkat kita punya hadas, maka akan hilang hadasnya, sebab air laut fungsinya sama dengan air hujan dan fungsinya sama dengan air sumur. Jamaah sekalian, ini penting untuk disampaikan karena sering terkadang terjadi ada sebagian masyarakat kita mandi di pinggir pantai, masuk waktu sholat pengen wudhu nyari-nyari keran. Iya, ada Pak ya, lagi berenang di Ancol, datang waktu zuhur pengen sholat, mana ini kerannya? Ya nyari ke sana kemari nggak ketemu, akhirnya dia tayamum. Ya padahal pinggir laut itu air semua, air laut boleh dipakai buat wudhu. Justru tayamumnya itu nggak sah, karena tayamum itu sebagai alternatif terakhir kalau memang airnya nggak ada. Lah ini air laut, dia mandi di pinggir laut, jangan sampai dia tayamum gara-gara pengen wudhu nggak ada air keran, karena air laut juga merupakan air yang suci dan mensucikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu saja hal-hal yang barusan tadi kita sebutkan itu disyariatkan dalam syariat agama. Ya, jangan sampai nanti karena Islam ini bukan hanya agama yang dipeluk oleh orang Islam yang ada di Indonesia, yang ada di tanah air, yang banyak airnya. Ya, karena juga Islam dipeluk oleh manusia di seluruh dunia. Ya, sehingga mungkin saja terjadi di satu tempat yang orang itu tidak memiliki sumber-sumber air tertentu, tapi memiliki sumber-sumber air yang lainnya. Ya, seperti kalau boleh saya cerita, ya mungkin di Sunter ini air sumur ini banyak, air keran nggak mati-mati. Ya, tapi ada saudara kita yang tinggal di Padang Pariaman. Ada orang Padang Pak. Ya, mertua saya orang Padang. Ya, pernah saya ke Padang, Masya Allah itu tempat jarang orang punya sumber air dari sumur. Ya, karena untuk gali sumur ke dalam itu Masya Allah puluhan meter ke dalam bumi. Ya, air itu nggak keluar. Di mana orang-orang itu kebutuhan airnya terpenuhi, ternyata masyarakat sana punya satu strategi. Mereka kalau bangun rumah, ya rumahnya itu sederhana, mungkin ruang tamunya tidak terlalu besar, mungkin kamarnya tidak terlalu besar, tapi yang besar adalah kamar mandinya. Ya, mereka itu punya kamar mandi yang lebih besar dari ruang tamunya. Ya, kenapa demikian? Karena itu kamar mandi, betul Pak ya, digunakan fungsinya untuk menampung air hujan kalau turun. Ya, karena mereka kalau hujan turun, wah itu air biar penuh itu baknya. Jadi sisi-sisi sudut rumah diarahkan kucuran air hujan itu biar memenuhi bak, sehingga kalau baknya penuh, ya ini cukup untuk keperluan sehari-hari, untuk mandi, untuk wudhu, untuk mencuci, karena memang air sumur itu sulit. Ya, sehingga inilah salah satu keistimewaan syariat agama kita. Ada yang Allah berikan satu kemudahan bagi sebagian saudara kita yang hidup di satu wilayah yang tidak memiliki sumber air sumur, karena air hujan itu diperbolehkan untuk bersuci berdasarkan firman Allah, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Allah turunkan kepada kalian dari langit air untuk kalian bersuci. Apa yang Allah turunkan dari air langit itu? Ya, air hujan yang Allah turunkan itu liutahhirukum, mampu untuk mensucikan diri kalian, sehingga kata para ulama air laut itu diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci. Jamaah sekalian rahimakumullah, selain itu air Zam-Zam itu juga termasuk kategori air yang suci dan mensucikan. Ya, artinya boleh-boleh saja secara hukum fikih kalau ada jamaah kita yang pengen wudhu pakai air Zam-Zam. Boleh juga mandi janabah pakai air Zam-Zam, boleh. Boleh. Kalau mau silahkan, boleh secara hukum fikih.
Ya, tapi tentunya bukan air Zam-Zam yang ada di sini. Kalau di sini kan mubazir. Ya, 5 liternya aja 500.000. Loh, kita kalau wudhu pakai itu sayang. Ya, tapi nanti mungkin suatu saat Bapak pergi haji, alhamdulillah bisa pergi umroh ke tanah suci. Air Zam-Zam di sana tinggal ngambil, tinggal buka keran. Ya, silakan masing-masing kita bawa jerigen. Kapan kita pengen wudhu, kapan kita pengen mandi, pakai air Zam-Zam. Ini secara hukum fikih, air Zam-Zam ini masuk ke dalam kategori air yang suci dan mensucikan. Rasulullah pernah wudhu menggunakan air Zam-Zam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bisijlin mima'i zamzamin fasyariba minhu wa tawadda'a. Nabi pernah wudu dan meminum air Zam-Zam berdasarkan hadis yang barusan tadi kita sebutkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, masih masuk ke dalam kategori air yang tahirul mutahhirun, al-ma'ul mutaghayyir bitulil makas. Kalau ada air yang sudah lama tergenang, lalu karena saking lamanya itu air tidak digunakan, bisa babi makarrihi au bi mukhalatihi lam yakfu anhu ghaliban qad waritu syajar fa inna ismul ma'il mutlaq yatanahul bittifaqil ulama. Saking lamanya itu air nggak digunakan, tergenang, kemudian dia berubah warnanya dengan perubahan-perubahan yang tabi'i dan alami. Ya, ini mungkin saat terjadi ada di suatu wilayah tertentu, orang punya kolam yang udah lama nggak dipakai, airnya masih ada, maka itu air boleh digunakan untuk wudhu walaupun warnanya sudah berubah. Biasanya kalau air sudah lama nggak dipakai, warnanya sudah berubah menjadi hijau. Kalau ditumbuhi lumut, ya berubah menjadi biru. Kalau ada ganggang biru, ya berubah warna airnya. Maka perubahan warna air itu tidak menyebabkan airnya itu tidak boleh digunakan. Boleh kita wudhu pakai air tersebut, karena ini masuk ke dalam kategori air yang diperbolehkan untuk bersuci. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, jenis air yang kedua yang disebut dengan al-ma'ul musta'mal. Ma'ul musta'mal ini air yang sudah pernah digunakan. Itu namanya air musta'mal. Ya, air second. Ya, secara hukum fikih air second itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Air second, Pak. Ya, air, ya kalau ada misalnya satu air yang sudah digunakan untuk wudhu, itu sisa-sisa air yang berjatuhan itu masih boleh digunakan untuk wudhu. Ya, emang sisanya banyak. Nah, kalau sisanya dari wudhu orang yang banyak kan banyak juga. Air sisa wudhu orang semasjid, banyak nggak itu airnya, Pak? Ya banyak. Maka air itu walaupun second masih boleh digunakan untuk bersuci. Ya, makanya kenapa di sebagian masyarakat di perkampungan, terutama di daerah perbukitan, kan biasanya mereka kalau wudhu itu mengandalkan kocoran air. Ya, wudhu di kocoran air situ. Bisa dipakai wudhu, airnya ngalir. Ngalirnya kemana? Ke bawah. Di bawah dipakai lagi sama orang yang tinggal di bawah buat wudhu, dibuat kocoran. Airnya ngalir lagi kemana? Ke bawahnya lagi. Ya, di bawah orang pakai lagi itu air. Itu air terus-terusan aja dipakai sama orang yang dari atas sampai bawah. Maka air itu selama suci dan mensucikan asalnya, walaupun digunakan untuk berwudu, tidak berubah airnya statusnya menjadi najis selama tidak tercampur dengan unsur najis. Ya, saya ulangi, selama tidak tercampur dengan unsur najis. Ya, artinya air bekas wudu boleh dipakai wudu, tapi kalau bekas cebok, mohon maaf, nggak boleh dipakai wudu karena sudah bercampur dengan najis.
Ya, air yang ada di kolam renang sudah dipakai buat berenang. Ya, itu boleh dipakai buat wudu. Ya, tapi kalau sudah bercampur dengan najis maka tidak boleh dipakai buat wudu. Nanti akan kita bahas bab yang keempat, bagaimana hukumnya kalau air tercampur dengan najis. Jadi selama air itu tidak tercampur dengan najis, walaupun dipakai, bekas dipakai mandi, bekas dipakai wudhu, bekas dipakai apapun, maka itu tidak merubah status airnya menjadi najis dan boleh dipakai untuk berwudhu. Begitu penjelasan para ulama, tentunya berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berwudu bekas dari air wudunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa bekas air yang dipakai oleh seseorang itu tidak menjadikan statusnya berubah menjadi suci dan mensucikan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, jenis air yang ketiga, saya percepat informasinya biar nanti lebih banyak diskusi dan tanya jawabnya kalau ada hal yang ingin mau disampaikan. Al-ma'ul ladzi khalatahu tahurun kasabun wa za'faran wa daqiq wa ghairihi minal asya' allati talfuqu anhu ghaliban. Air yang kecampur dengan sesuatu yang suci. Ya, hukumnya ulama menjelaskan dia tetap suci selama tidak berubah warnanya dan campurannya itu tidak merubah statusnya menjadi air yang suci dan mensucikan. Ya, jamaah sekalian, ya ini dicontohkan kalau ada kita punya air satu bak kecampur sama sabun yang jatuh. Ya, sabun suci. Ya, sabunnya tumpah, samponya tumpah ke bak mandi kita. Apa status hukum air yang kecampur dengan sabun yang ada di bak? Apakah boleh kita pakai wudhu dan untuk pakai mandi janabah? Maka secara hukum fikih itu hukumnya tetap suci selama campurannya tidak banyak dan merubah nama airnya itu menjadi sesuatu yang dicampur itu. Ya, jadi boleh air yang ketumpahan sampo, ketumpahan odol, ketumpahan sabun untuk tetap kita gunakan pakai wudhu, kita gunakan untuk mandi janabah selama campurannya sedikit. Kalau campurannya banyak dan namanya tidak bisa disebut sebagai air mutlak, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci walaupun campurannya itu suci. Bapak punya air seember, boleh gak pakai wudhu? Boleh. Ya, dicampur sama rinso sekilo. Ya, kenapa nggak boleh? Karena itu bukan air lagi, itu namanya rinso. Kalau mau nyuci silahkan, tapi kalau pakai wudhu jangan, karena airnya sudah kecampur dengan sesuatu yang suci, yang campurannya lebih banyak. Ya, tapi kalau rinsonya sesendok tumpah ke satu bak mandi kita yang besar, masih boleh airnya dipakai untuk bersuci, karena campurannya sedikit. Itu bak air ini masih disebut sebagai air mutlak, tidak berubah namanya. Contoh yang lain, Bapak punya, ya jangan kencing dulu, kalau kencing kan najis. Ini campurannya yang suci, sabun, sampo, rinso kan suci. Ya, campurannya yang suci. Bapak punya air segelas, boleh nggak dipakai buat wudhu? Boleh. Punya air seteko, boleh nggak dipakai buat wudhu? Boleh. Air seteko itu kecampur sama kopi sesendok, boleh dipakai buat wudhu? Boleh, karena masih air, campurannya sedikit. Tapi kalau campurannya banyak, airnya seteko, ya kopinya banyak, ya apalagi dikasih gula, anget lagi, berarti wudhu pakai air kopi. Boleh apa enggak secara fikih?
Tidak boleh, karena itu bukan menjadi air mutlak, tapi itu sudah menjadi air kopi. Wudhu pakai air kopi, apalagi kopi susu, ya maka itu tidak sah secara hukum fikih, karena dia bercampur dengan sesuatu yang campurannya itu lebih banyak, dan itu merubah status airnya, tidak lagi menjadi air tahirun mutahhirun, tapi namanya air tahirun ghairu mutahhirin. Airnya suci tapi dia tidak mampu mensucikan. Suci air kopi boleh diminum, suci teh manis boleh diminum, tapi wudhu pakai kopi, wudhu pakai teh manis tidak sah secara fikih, karena media airnya tidak cukup untuk memenuhi persyaratan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian kita masuk jenis air yang keempat. Ya, ini yang tadi dijelaskan dan disampaikan oleh salah seorang sesepuh kita, yaitu air yang kecampur dengan najis. Kecampur dengan najis. Maka lahu halatan. Ini ada dua keadaan kalau ada air yang kecampur dengan najis. Ya mohon maaf, najis ini ada pembahasan sendiri. Insya Allah nanti di pertemuan yang selanjutnya. Kita belum bahas apa yang disebut dengan najis. Kita belum bahas macam ragam najis. Kita belum bahas apa saja yang disebut dengan najis. Namun setidaknya kalau ada air yang sudah kecampur sama najis, maka apa hukumnya? Apakah air itu boleh digunakan buat wudu dan digunakan untuk mandi janabah? Maka keadaan yang pertama, ayyutaghayyarun najasatu ta'muhu wa launuhu wa rihuhu wa huwa fi hadhil halah la yajuzu tatahhur bihi ijma'an. Maka kalau kecampur dia dan ternyata merubah airnya itu dengan tiga perubahan unsur yang ada di dalam air, maka air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Unsur yang berubah itu ta'muhu, yang pertama rasanya, yang kedua launuhu, warnanya, yang ketiga rihuhu, baunya. Jadi tiga unsur ini, rasa, warna, bau. Kalau berubah salah satunya, apalagi tiga-tiganya, maka air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya, kita punya air diberakin kucing, mohon maaf. Ya, boleh nggak dipakai buat wudhu? Tidak boleh. Kalau berubah warnanya, berubah rasanya, dan berubah baunya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau tiga unsur ini berubah, maka airnya sudah berubah menjadi ma'ul mutanajis, air yang sudah terkontaminasi dengan najis, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Wa ayyabqal ma'u ala itlaqihi la yataghayyar ahadu awsafihi salasah. Tapi kalau tidak berubah salah satu dari tiga unsurnya, wa hukmuhu annahu tahirun mutahhirun qalla aw kasur, maka hukumnya tetap seperti hukum asalnya, dia suci dan mampu untuk mensucikan, sah dipakai buat wudu, sah dipakai buat mandi janabah, selama tidak berubah salah satu dari tiga unsurnya, rasa, warna, dan bau. Ya, ini yang harus diperhatikan. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, secara hukum fikih, pada saat misalnya tataran aplikasi ya fikih keseharian, ya kita punya bak mandi di rumah, kemudian mohon maaf ada kejatuhan tai cicak misalnya. Tai cicak najis apa enggak, Pak? Ya, najis. Kita belum bahas tentang najis, tapi setidaknya informasi yang namanya tai cicak itu najis.
tai cicaknya jatuh di kolam bak mandi kita, sah nggak itu bak mandi airnya dipakai buat wudhu? Ya, sah karena airnya tidak berubah rasanya, baunya maupun warnanya. Contoh yang lain yang sering juga terkadang terjadi, kotoran tikus. Suka ada Pak ya? Ya, kotoran tikus, tai tikus masuk ke bak mandi. Tai tikus hukumnya najis. Najis. Ya, jatuh ke bak mandi kena airnya sah dipakai buat wudhu selama tidak berubah bau, rasa maupun warna. Tapi kalau berubah salah satu di antara 3 unsur tadi, kita punya bak mandi, ya contohnya tadi diberakin kucing, maka hukumnya bisa dilihat apakah berubah warnanya. Ya, apakah berubah warnanya? Kalau warna airnya tidak berubah, maka dilihat unsur yang kedua. Apakah dia berubah baunya? Karena bau air itu khas. Ya, ada tai kucing juga baunya khas. Ya, kalau ada rasa-rasa bau tai kucing, maka itu sudah tidak boleh digunakan. Tapi pada saat warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, maka dites dengan cara yang 3, rasanya. Ya, kalau rasanya, rasa air itu ada rasa khas, ya tai kucing juga mohon maaf mungkin ada rasa khas, ya maka kalau sudah ada perubahan rasa, maka air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau 3-tiganya tidak berubah, airnya boleh tetap digunakan walaupun kecampur dengan najis. Walaupun kecampur tadi dengan kotoran cicak, tercampur dengan kotoran tikus, kecampur dengan kotoran binatang apapun, selama 3 unsur airnya tidak berubah, air itu masih tetap dalam keadaan suci dan mampu mensucikan dan boleh digunakan untuk berwudu dan mandi janabah. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, di poin yang terakhir ini ada sedikit perbedaan yang disampaikan oleh para ulama khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, khusus pada air yang kecampur sama najis. Ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ini syaratnya minimal sebanyak 2 kullah untuk air yang masih bisa digunakan kalaupun tercampur dengan najis. Ya, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kalau air lebih dari 2 kullah itu kalau kecampur sama najis dan tidak berubah 3 unsurnya, itu air boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kullah, kecampur sama kotoran-kotoran tadi, maka airnya tidak bisa dipakai untuk bersuci walaupun tidak berubah 3 unsurnya. Ya, artinya di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita punya air 1 ember kecampur sama kotoran tikus misalnya, nggak ada yang berubah, rasanya nggak berubah, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, itu air yang ada di ember tidak bisa untuk dipakai untuk wudu karena airnya kurang dari 2 kullah. Lain kalau airnya 1 bak, ada 1 kullah, ada 2 kullah, itu boleh digunakan untuk bersuci selama tidak berubah salah satu dari 3 unsurnya. Ya, begitu yang disampaikan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan sedangkan ukuran 2 kullah ini ukuran zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh para ulama berupaya untuk dikonversi. Berapa ini 2 kullah dalam hitungan masa kini di dalam kehidupan kita? Maka di antara ijtihad para ulama setelah menghitung 2 kullah itu kurang lebih ya 270 liter air.
Jadi kalau kita punya bak mandi yang volume airnya lebih dari 270 liter, maka itu bak mandinya lebih dari 2 kullah. Ya, kalau kita punya bak mandi, dalam hitungan para ulama salah satunya dengan perkalian panjang kali tinggi kali lebar. Kalau kita punya bak mandi minimal 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, maka itu air lebih dari 2 kullah. Ya, sehingga demikian salah satu yang diupayakan oleh para orang tua kita zaman dulu. Kenapa mereka kebanyakan kalau bikin kamar mandi itu besar-besar, kebanyakan lebih dari 2 kullah, agar nanti kalau bak mandinya kena kotoran cicak, kena kotoran tikus, nggak perlu dikuras semuanya, tapi airnya masih bisa digunakan untuk bersuci, karena mengikuti pendapat mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini demikian ringkasan yang barusan tadi kita sebutkan dari penjelasan para ulama lintas mazhab mengenai tentang media yang boleh digunakan untuk bersuci, yaitu air dengan segala macam ragamnya. Tentunya penjelasan ini masing-masing dikutip dalil-dalil dari Quran, dari hadis. Tentu saja karena keterbatasan waktu, hanya sampai waktu syuruk disertai dengan diskusi dan tanya jawab. Ya, seluruh hadis-hadis ini tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jamaah sekalian rahimakumullah, nanti pada saat kita membahas masalah air ini, ada hal sisipan yang juga disampaikan oleh para ulama mengenai tentang as-su'ru. As-su'ru itu sesuatu bekas yang ditinggalkan oleh jenis makhluk Allah pada saat dia mengkonsumsi air yang akan digunakan untuk wudhu. Ya, di dalam informasi misalnya, kalau ada air di gelas, airnya kita minum, itu air kan bekas diminum. Boleh nggak air bekas diminum dipakai buat wudhu? Maka boleh, selama yang minumnya itu adalah manusia. Bagaimana kalau yang minumnya itu kambing? Ada air di bak, ada kambing minum. Apakah bekas air yang diminum sama kambing, airnya dipakai untuk bersuci diperbolehkan? Maka hukumnya diperbolehkan. Bagaimana kalau yang minum itu sapi, yang minum itu himar, keledai, yang minum itu onta dan jenis-jenis burung-burung? Maka diperbolehkan sisa air yang diminum oleh binatang yang barusan kita sebutkan untuk dipakai untuk berwudu. Bagaimana kalau ada kolam yang dijilat sama kucing, su'rul hirrah, maka kucing itu suci, maka jilatan kucing tidak menjadikan air itu tidak diperbolehkan untuk dipergunakan. Dan yang terakhir ada su'rul kalbi wal khinzir. Tapi kalau ada bak yang dijilat sama anjing, mohon maaf, dijilat sama babi, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, sebab anjing dan babi ini merupakan dua jenis binatang yang masuk ke dalam kategori binatang najis, sehingga air yang terkena najis berubah hukumnya menjadi najis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu dan tempat saya persilahkan kalau ada jemaah kita yang ingin berdiskusi, ingin mengkonfirmasi dari informasi yang barusan tadi saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya pernah nonton film Umar Mukhtar. Kita kudu pakai bukan pakai bak, pakai bejana. Tapi dia nyemplung itu tangannya. Susah tak? Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nonton film Umar Mukhtar, ada cuplikan video wudu pakai air di bejana dan tangannya nyemplung. Sah atau tidak? Maka yang harus diperhatikan mengenai tentang keabsahan
tentang airnya, yang penting airnya itu air yang suci dan mensucikan. Airnya air apa? Ya, yang ada di bejana itu. Apakah air sumur, apakah air hujan, apakah air laut, apakah air-air yang tadi disebutkan. Kalau airnya termasuk kategori air yang suci dan mensucikan, maka air itu boleh sah menurut syariat agama dipakai untuk bersuci. Jadi hukumnya sah. Ya, bagaimana mengenai tentang wudhu di bejana dimasukkan seperti itu? Ini masuk ke dalam kategori air yang musta'mal. Yang barusan tadi disebutkan, air musta'mal ini merupakan air yang masih diperbolehkan digunakan untuk bersuci. Sehingga itu air yang di bejana walaupun sudah dipakai untuk cuci tangan, airnya jatuh, dipakai lagi buat cuci tangan yang kiri, airnya jatuh, dipakai lagi. Itu kan yang jatuh air second namanya, air musta'mal. Maka dalam penjelasan kitab Fiqh Sunnah, air musta'mal itu sah digunakan untuk bersuci, sehingga secara hukum ini menunjukkan bahwa yang dilakukan itu sah. Meskipun nanti terkait dengan keabsahan wudhu dilihat secara keseluruhan, apakah dia memenuhi unsur-unsur wudhu yang 6 rukun-rukunnya atau tidak. Kalau ada bagian dari organ, bagian tubuh yang tidak dibasuh, yang 6 nanti yang akan kita sebutkan, maka tentu saja wudhunya tidak sah. Tapi kalau semuanya itu terpenuhi, maka wudhunya menjadi sah. Jadi secara umum air musta'mal itu boleh digunakan untuk bersuci. Jangankan buat kita, itu air di bejana kan masih sisa, kita kasih orang buat dia wudhu pakai itu air, itu masih boleh. Ya, diputerin itu air buat semasjid, itu boleh. Ya, makanya sebagian dari beberapa masjid-masjid yang ada di tanah air zaman dulu, ya banyak masjid-masjid itu punya bak yang besar. Masih ingat Pak Haji, para orang tua kita mungkin bisa cerita, zaman dulu belum ada sanyo, belum ada keran. Zaman dulu orang masih pakai timba kalau ngambil air. Ya dibikin kolam yang besar, orang wudhu di kolam itu. Ya dicemplungin dia punya tangan, di semuanya dimasukin. Ya habis itu dipakai lagi orang. Airnya tetap di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Ya itu airnya musta'mal, second, hukumnya sah. Meskipun kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kalau lebih dari 2 kullah, tapi menurut mazhab Syafi'i, dalam mazhab yang lain tidak mengapa, tidak 2 kullah kalau itu asalnya adalah air yang suci dan mensucikan, yang disebut dengan al-musta'mal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Haji. Cukup Pak Haji? Baik, insya Allah di pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai tentang najis dan berbagai macam aneka ragamnya. Di sini disebutkan ada 13 macam ragam najis. Jadi jangan sampai nanti najis-najis ini terkadang ya menempel di kita punya pakaian, menempel di punya kita badan, di sejadah, di peci, di sorban, di kain sarung, di karpet, ya sehingga ibadah sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau najisnya itu tidak terlebih dahulu kita hilangkan. Sebab yang namanya melaksanakan ibadah sholat itu harus dipastikan suci, bukan hanya dari hadas dengan wudhu dan mandi janabah, tapi juga harus suci dari najis. Nah, najis-najis apa saja yang harus kita bersihkan, harus kita pastikan hilang sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 2 pekan yang akan datang kalau berkenan akan kita lanjutkan materi kita. Seperti biasa kita berikan kesimpulan-kesimpulan, ringkasan-ringkasan agar kita tepat nanti bisa mencapai
tujuan fikih wudu dan fikih salat yang merupakan bagian yang sangat penting untuk memastikan agar ibadah kita tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai informasi, pernah terjadi satu peristiwa sahabat Nabi salat, lalu kemudian Nabi perintahkan sahabat tersebut untuk mengulangi salatnya. Ya, bahkan diperintahkan sebanyak 3 kali. Ini satu kasus yang sangat menarik. Sahabat Nabi diperintahkan sholat 3 kali oleh baginda Nabi, sholat yang sama. Ternyata setelah dikonfirmasi, ternyata sahabat tersebut ini wudunya ada bagian dari kakinya yang tidak terbasuh dengan baik. Padahal itu merupakan rukun dari rukun-rukun wudu, sehingga wudunya tidak sah. Dan kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, otomatis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu saja kita berharap, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal ibadah yang tertolak, dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amaliyah ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, ada intonasi suara yang kurang nyaman. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.